Nah sekarang pertanyaannya saya, orang Israel itu yang sudah dipimpin Tuhan dengan kuasanya, tulah diberikan 10, tiang awan, tiang api, belah laut kosong. Terus orang Israel kira-kira bertobat nggak? Tuh geleng-geleng enggak. Saudara lihat nggak? Bangsa Israel semuanya mati. Betul? Hanya beberapa angkatan dia ya. Yang selamat itu angkatan kedua. Ya, dipimpin oleh Joshua dan Kaleb. Betul? Kerjaannya apa? Ngomel, marah-marah, terus terakhir apa? Nggak ada Tuhan. Dia buat Tuhan sendiri, betul? Nah, saudara bisa nangkap cerita saya bahwa bukan keselamatannya hilang, tapi orang seperti itu ya memang nggak pernah menerima keselamatan. Ada amin saudara sekalian? Kenapa? Karena Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Jadi jangan pernah salahin Tuhan. Tuhan ingin, rencana Tuhan ingin semua manusia di dunia ini diselamatkan. Tapi Tuhan udah janji waktu bikin Adam, dia bilang, saya bikin kamu seperti saya, punya choice, punya pilihan yang baik dan yang buruk. Makanya Yesus bilang apa? Ada 2 jalan. Jalan yang sempit, jalan yang lebar. Tapi Tuhan kasih tahu, pilih jalan yang sempit. Tapi kalau kita ngotot, pilih jalan yang lebar, ya Tuhan bukan gak mau, Tuhan juga gak bisa. Ya, kalau yang dia udah janjikan dicabut lagi itu gak bisa. Tuhan gak bisa. Dia pertama udah janji bahwa dia bikin manusia bukan robot. Ya, that this is happen in the world, right? Bukan kemauan Tuhan. Makanya balik, saya suka kata-kata bahwa Christianity is not religion. Christianity is all about personal relationship with God. Makanya dia turun jadi manusia ke muka bumi ini for what? To make relationship with us. Supaya sama seperti kita, merasakan apa yang sama seperti kita. Lapar, haus, menangis, dicambuk, dipukul, dihina. Dia rasakan semua. Untuk apa? Supaya kita semua menang. Ada amin saudara sekalian? Keselamatan yang tidak sanggup kita bayar berapapun harganya. Apapun yang kita lakukan, dari sejak kecil sampai kita mati, enggak sanggup membayar sebuah keselamatan. Jaga keselamatan itu. Kalau kita tahu itu semua, iya, ada amin, diberikan cuma-cuma. Apa yang Tuhan minta? Enggak ada. Cuman dia mau supaya kita sadar, terima dia sebagai juru selamat kita dan Tuhan kita yang sudah sungguh mati untuk kita. Itu yang dibilang pertobatan. Pertobatan itu bukan melakukan perkara yang baik dulu gitu ya.
Ingat waktu kita mau dibaptis suruh apa? Bertobat, betul? Apa sih yang kita tobatkan? Mengaku dosa kita. Itu langkah pertama. Ada amin saudara sekalian. Ya, kita teruskan lagi ya. Kita bilang kan, ya tapi gimana ya? Kan kita kan tinggal di dunia yang wah seperti ini, kita mudah begini-begini. Betul, ya. Tapi saya ingatkan, kalau kita percaya Roh Kudus ada dalam kita, ingat kata-kata saya apa? Gak ada yang bisa ngalahin kita, ada amin saudara sekalian. Ya, kita pasti kuat menghadapi apapun juga. Tadi kan saya udah bilang juga, yang bisa membuat kita terharu itu adalah hati kita, betul? Ya, coba kita buka Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Ayo bacain buat saya. Ayo Naomi. Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ada amin saudara sekalian. Ya, makanya kita perlu yang utama menjaga hati kita. Tadi saya udah bilang tentang selamat nggak selamat ya. Kita buka lagi Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Matius 15:19 bilang apa? Dari hati. Maka orang bisa membunuh, betul? Melakukan kejahatan. Tadi Wahyu bilang apa? Orang-orang yang seperti itu gak akan pernah masuk kerajaan surga. Betul? Ada amin saudara sekalian? Halo? Ada amin? Jadi bukan saya loh yang ngomong ya. Kalau orang Kristen masih hidup di dalam dosa, bisa nggak kira-kira masuk kerajaan surga? Ini loh, saya ngomong, bukan saya yang ngomong, betul? Kalau mereka masih melakukan kekeji, hal yang keji, betul? Ya, hati-hati. Saya masih ingat dulu, tapi saya lupa kapannya. Saya pernah khotbah di sini tentang hati yang murni. Masih ingat bahwa kita semua takut virus, betul kan? Waktu itu zamannya COVID, ya. Tapi di Alkitab ditulis yang virus yang paling jahat di Alkitab adalah virus sirik. Ya,
jealousy. Betul? Dari mana? Dari pertama siapa yang sirik? Kain dan Habel. Dari hati timbul pembunuhan, betul? Tadi Naomi sudah baca buat kita, betul? Dari hati hingga Kain membunuh Habel gara-gara sirik. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, kan kalau di gereja ya, bukan di gereja sini loh ya, kalau di gereja kita kan diajarkan damai, sukacita, betul kan Ibu Susan? Ya, tapi kenapa di gereja yang suka banyak cekcok mulu? Bukannya ada sukacita dan damai. Ayo, ya serius lu ya, lucu kelihatannya tapi nggak lucu. Dan saya ngomong bukan asal ngomong, betul? Banyak di gereja ada kelompok ini, kelompok itu, betul? Dia suka nggak suka kita harus jujur. Jangankan bilang gereja pendeta aja sama yang pendeta yang lain bisa berantem. Jangan bilang enggak. Ya, inilah kenyataan. Orang Kristen itu yang selalu malu-malu nggak mau ngomong. Oh baik-baik saja. Oh baik-baik saja. Kalau nggak baik bilang nggak baik. Kita cari masalahnya supaya kita cari jalan keluarnya. Ngomong baik-baik. Ya. Tapi kalau karena tidak mau ngomong, oh baik-baik tapi musuhan. Ya. Udah gereja kecil terus jadi tambah kecil. Ya. Masih ingat gereja mula-mula di dalam Alkitab dikatakan apa? Mereka bersatu hati, bertekun dalam doa. Terus maka baca yang baik-baik. Maka Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ada amin? Bukan kita. Tapi mboknya dari kecil itu bersatu. Udah kecil ribut dulu. Tambah kecil repot kan. Betul nggak? Dari mana mulanya? Hati. Jaga hati kita. Ya. Kita